Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang bolehkah berdoa sambil tiduran. Berdoa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan segala isi hati dan pikiran kita kepadanya, baik itu pujian, syukur, pengakuan, permohonan, maupun intersepsi. Berdoa juga adalah salah satu kewajiban dan kebutuhan bagi setiap orang percaya yang ingin mengenal Allah dan kehendaknya. Namun bagaimana cara berdoa yang benar? Apakah ada aturan atau tata cara tertentu yang harus kita ikuti ketika berdoa? Apakah boleh berdoa sambil tiduran? Apakah ada contoh atau nasihat dari Alkitab tentang hal ini? Alkitab tidak memberikan aturan atau tata cara yang kaku tentang berdoa. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan posisi tertentu seperti berdiri, duduk, bersujud, atau tiduran. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan waktu tertentu seperti pagi, siang, sore, atau malam. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tempat tertentu seperti di gereja, di rumah, di gunung, atau di padang. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang percaya dalam sejarah keselamatan berdoa dengan berbagai cara dan situasi. Ada yang berdoa pelan dengan suara, ada yang berdoa dengan suara keras atau pelan-pelan, ada yang berdoa sendiri atau bersama-sama, ada yang berdoa dengan mata terbuka atau tertutup, ada yang berdoa dengan tangan terangkat atau terlipat, ada juga yang berdoa dengan kata-kata sendiri atau kata-kata orang lain. Yang terpenting dalam berdoa adalah isi hati dan pikiran kita ketika berdoa. Apakah kita sungguh-sungguh dan tulus dalam berdoa? Apakah kita percaya dan berserah kepada Allah dalam berdoa? Apakah kita menghormati dan memuliakan Allah dalam berdoa? Dan apakah kita menuruti dan melaksanakan kehendak Allah dalam berdoa? Lalu yang kedua, Alkitab memberikan contoh orang-orang yang berdoa sambil tiduran. Salah satu contohnya adalah Daud, raja Israel yang diurapi oleh Allah. Dalam Mazmur 63 ayat 7-8, Daud berkata, "Sebab engkau telah menjadi penolongku, maka bersorak-soralah aku dalam naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku." Dalam ayat ini Daud mengungkapkan rasa syukur dan kepercayaan kepada Allah ketika ia sedang tiduran di tempat tidurnya. Ia merasakan kasih dan perlindungan Allah dalam hidupnya. Ia juga merasakan keintiman dan ketergantungan kepada Allah dalam doanya. Contoh lainnya adalah Yesus Kristus, putra Allah yang menjadi manusia. Dalam Matius 26 ayat 36-39, Yesus berkata, "Kemudian Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ke suatu tempat yang bernama Getsemani dan berkata kepada murid-murid, 'Duduklah di sini, sedang aku pergi ke situ untuk berdoa.' Lalu ia pun membawa Petrus serta kedua anak Zebedeus dan mulailah ia bersedih dan sangat cemas. Katanya kepada mereka, 'Jiwaku sangat sedih sampai mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama-sama aku.' Lalu ia pun maju sedikit, sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.'" Dalam ayat ini Yesus mengungkapkan rasa sedih dan cemasnya kepada Allah ketika ia sedang sujud di Taman Getsemani. Ia menghadapi penderitaan dan kematian yang akan menimpanya. Ia juga menghadapi godaan untuk menghindari rencana Allah. Ia juga mengungkapkan rasa taat dan berserahnya kepada Allah dalam doanya. Dari dua contoh ini kita bisa belajar bahwa berdoa sambil tiduran bukanlah hal yang salah atau tidak sopan. Yang penting adalah kita berdoa dengan hati yang tulus, percaya, hormat, dan taat kepada Allah. Berdoa sambil tiduran bisa menjadi cara untuk berkomunikasi dengan Allah ketika kita merasa lelah, sedih, cemas, atau sakit. Yang ketiga yaitu Alkitab memberikan nasihat tentang berdoa sambil tiduran. Salah satu nasihatnya adalah dari Paulus, Rasul Allah yang ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, Paulus berkata,
Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Dalam ayat ini Paulus menasihati kita untuk berdoa secara terus-menerus dan bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa secara terus-menerus berarti kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dalam setiap saat dan situasi, serta selalu memperhatikan kehadiran dan tuntunan Allah dalam hidup kita. Bersyukur dalam segala hal berarti kita selalu mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah pemberian dan kehendak Allah. Dari nasihat ini kita bisa belajar bahwa berdoa sambil tiduran bisa menjadi salah satu cara untuk berdoa secara terus-menerus dan bersyukur dalam segala hal. Berdoa sambil tiduran bisa menjadi cara untuk mengucap syukur kepada Allah atas hari yang telah kita lalui, dan cara untuk memohon perlindungan dan damai sejahtera dari Allah untuk malam yang akan kita hadapi, serta juga dia bisa menjadi cara untuk menyerahkan diri dan masalah kita kepada Allah sebelum kita tertidur. Jadi boleh saja berdoa sambil tiduran, asalkan kita berdoa dengan hati yang benar di hadapan Allah. Alkitab tidak memberikan aturan atau tata cara yang kaku tentang berdoa. Alkitab memberikan contoh orang-orang yang berdoa sambil tiduran dengan hati yang tulus, percaya, hormat, dan taat kepada Allah. Alkitab juga memberikan nasihat tentang berdoa sambil tiduran dengan hati yang terus-menerus dan bersyukur kepada Allah. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.